sahabat biologi, kembali lagi bersama aku Hilda Safira di Ilmu Biologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang hasil pengamatan dari kadar hemoglobin serta menyimak video dan memahami isi video tersebut. Lalu kita akan menjawab beberapa soal yang ada dalam LKM. Langsung saja, yang pertama yaitu kelemahan masing-masing cara pengukuran kadar Hb. Yaitu yang pertama dengan menggunakan kertas talkuis. Skala jauh karena menggunakan skala 10 hingga data yang diperoleh tidak akurat, hanya mampu mengukur kadar hemoglobin dalam bentuk persentase. Lalu sulit mencocokkan warna pada kertas talkuis yang telah berisi sampel darah dengan warna pembanding. Selanjutnya yang kedua ada cara Sahli. Metode Sahli memiliki banyak kelemahan, diantaranya bersifat subjektif karena sangat tergantung pada cara membandingkan warna secara visual, membutuhkan pemipetan yang akurat, standar warna yang sudah tidak baik atau luntur atau buram, lalu sensitivitas dan akurasi yang buruk dan bukan merupakan standar internasional. Selanjutnya yaitu fungsi hemoglobin. Fungsi hemoglobin adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya yaitu jika tubuh kekurangan Hb maka akan terjadi yang pertama sering pusing. Hal ini disebabkan otak sering mengalami periode kekurangan pasokan oksigen yang di bawah Hb terutama saat tubuh memerlukan tenaga yang banyak. Mata berkunang-kunang, kurangnya oksigen otak akan mengganggu pengaturan saraf pusat mata. Lalu pingsan. Kekurangan oksigen dalam otak yang bersifat ekstrim atau mendadak dalam jumlah besar akan menyebabkan pingsan. Selanjutnya ada napas cepat. Jika Hb kurang untuk memenuhi kebutuhan oksigen, maka kompensasinya menaikkan frekuensi napas. Orang awam menggambarkan ini dengan sesak napas. Lalu jantung berdebar. Untuk mencukupi kebutuhan oksigen, maka jantung harus memompa lebih sering agar darah yang mengalir di paru-paru lebih cepat mengikat oksigen. Dan ada pucat. Hb adalah zat yang mewarnai darah untuk merah. Kekurangan yang ekstrim akan menyebabkan pucat pada tubuh. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan Hb. Yang pertama yaitu ada faktor patologis seperti anemia, ikut mempengaruhi pembentukan hemoglobin. Lalu ada Fe merupakan inti molekul hemoglobin. Kekurangan Fe menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Lalu kekurangan vitamin E. Ini mengakibatkan integritas sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis. Lalu ada kekurangan vitamin B6 sebagai kofaktor dalam pembentukan hemoglobin, dan terakhir ada kekurangan kadar O2. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kadar Hb seseorang. Yang pertama, jumlah eritrosit. Semakin besar jumlah eritrosit, maka kadar Hb akan semakin tinggi. Lalu jenis kelamin. Secara teoritis, kadar hemoglobin seorang laki-laki dalam darah rata-rata mengandung 16 gram Hb per 100 mili, sedangkan pada perempuan 14 gram per 100 mili. Dan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin sedikit kadar O2, sehingga kadar hemoglobin akan semakin tinggi karena jumlah eritrosit meningkat. Oke sahabat, itu tadi hasil pengamatan dengan menyimak video beserta menjawab beberapa soal dalam LKM. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.